Ini bahasan kita hari ini. Abstract and conclusion. Ini dua bagian yang cukup esensial di dalam sebuah paper yang ya menentukan juga kualitas dari paper tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi, apa sih abstrak? Eh, ini kalau misalnya saya coba untuk jelaskan dalam 4 poin ini yang disebut sebagai abstrak. Abstrak yang pertama adalah ini brief summary of your research. Ini bisa dibilang apa namanya ya? eh, Versi singkat dari tulisan Anda. Dan karena ini versi singkat atau mini version di bagian keempat nih of your research, berarti include your introduction, lalu kemudian conclusion. Jadi ada introduction Anda, ada conclusion Anda. Tapi kemudian nggak semuanya Anda tuliskan di sana. Intinya, lagi-lagi tujuan dari sebuah abstrak adalah membuat pembaca Anda itu bisa tahu tentang penelitian Anda. Allow the reader to get know your research. Bayangkan ya abstrak itu adalah ada di awal. Di paragraf pertama di dalam tulisan Anda, di paling depan itu adalah abstrak yang kemudian akan muncul duluan. Jadi anggap ini adalah etalase bagi tulisan Anda. Ini adalah eh, apa namanya tempat Anda memajang tulisan Anda buat buat apa buat pembaca Anda. Ini akan dibaca pertama kali oleh pembaca Anda. Jadi eh, dengan membaca abstrak Anda, nanti si pembaca itu bisa ngerti, bisa tahu, oke, tulisan ini arahnya kemana. Lalu kemudian apakah it is worth to read? Lagi-lagi ini kan karya akademik. Karya akademik biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan akademik digunakan. Jadi kayak misalnya Anda kan baca baca jurnal bukan karena Anda pengen tahu doang kan. Mungkin karena ada tujuan akademik kayak misalnya, wah Anda lagi belajar tentang sekarang saya suruh bicara tentang Indo-Pasifik misalnya. Anda sedang belajar nih tentang Indo-Pasifik dan yang lain-lain. Pasti ada hal tertentu yang memang Anda pengen tahu terkait dengan Indo-Pasifik. Anda akan cari jurnal. Ketika Anda cari jurnal, kemudian nemu judul-judulnya. Biasanya kan yang jadi filter pertama adalah judul. Oh, judul ini nggak penting. Ini judul yang kemudian penting. Ketika penting, hal pertama yang akan Anda lihat adalah abstrak. Ketika lihat abstrak, baca. Kalau bertele-tele, mungkin Anda akan ngerasa, oh kayaknya nggak jelas nih jurnal. Saya nggak bakal baca lagi. Anda akan tinggalkan tulisan tersebut. Atau misalnya ketika Anda lihat paragraf pertama, oh saya kan mau ngomongin politik. Pas dilihat-lihat kok ngomongnya ekonomi ya? Atau kok ngomongnya sosial ya? Oh, berarti ini nggak usah saya baca karena nggak sesuai dengan kebutuhan saya. Atau ya mungkin Anda bisa nemu dengan baca abstrak, wah ini yang saya cari. Karena dia ngomongin aspek yang sesuai dengan yang lagi saya lakukan penelitiannya, misal. Jadi itu fungsi dari abstrak, membuat reader Anda tahu ini apa tulisan ini tentang apa, lalu kemudian is it worth to read atau tidak. Lagi-lagi kan baca baca tulisan akademik itu bukan baca sesuatu yang menyenangkan kayak novel yang kemudian Anda bisa berfantasi dan sebagainya. Eh, Baca tulisan akademik itu eh, ya bikin Anda kemudian puyeng sendiri. Oh, begini ya. Oh, ada kaitannya antara faktor X dengan faktor Y dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang kemudian muncul kan dari tulisan akademik. Dan ya jangan sampai kemudian pembaca Anda itu spend time-nya, dia kan investasi waktu nih, dan investasi waktu yang kemudian gak guna juga buat dia, dan itu bisa dicari dilakukan dengan cara baca abstrak. Lalu kemudian kita lanjut. Nah, gimana sih cara nulis abstrak? Karena tadi saya mengatakan bahwa ini adalah etalase untuk bikin pembaca Anda tertarik untuk baca tulisan Anda. Jadi bayangan saya adalah pokoknya dengan orang baca abstrak, dia bakal bisa, oke, saya bakal baca halaman berikutnya atau tidak. Saya bakal baca bagian teorinya atau tidak. Saya bakal baca analisisnya atau tidak, dan sebagainya. Jadi, bikin semenarik mungkin. Semenarik mungkin bukan dalam artian jadi clickbait ya. Clickbait dalam artian di abstraknya kemudian Anda jelasin hal-hal yang kemudian aneh-aneh. Terus kemudian bikin orang jadi penasaran. Itu bukan karakter dari tulisan akademik.
Tulisan akademik yang atraktif itu biasanya simple, biasanya to the point. Jadi bikin tulisan Anda sejelas mungkin sehingga ya pembaca Anda ngerti. Oke, berarti tulisan ini arahnya ke sini, tulisan ini arahnya ke sana. Gitu. Jadi bikin seatraktif mungkin dengan sejelas mungkin. Gitu. Lalu kemudian berapa panjang? Ada beberapa literatur mengatakan boleh sampai 3 paragraf. Jadi boleh kok lebih dari 1 paragraf, maksimal 3 paragraf. Tapi ada juga beberapa literatur yang mengatakan 1 paragraf saja. Jadi berarti antara 1 paragraf sampai 3 paragraf. Itu jadi pilihan Anda. Kalau saya prefernya 1 paragraf cukup. Jangan kemudian panjang-panjang. Kenapa? Tadi terkait dengan atraktif tadi. Abstrak Anda akan menarik ketika dia jelas, dia singkat. Kalau dia bertele-tele, dia panjang. Bayangkan, Anda baca abstrak, abstraknya sendiri dari satu tulisan itu 1 halaman. Abstrak doang 1 halaman. Gimana tulisannya, panjangnya? Anda kemudian udah males duluan. Jadi kalau bisa to the point, jelas, clear, kemudian short juga atau concise. Ini apa aturan yang ketiga, dibikin sesingkat mungkin. Kenapa singkat? Karena Anda cuma mengenalkan saja kepada orang, ini loh paper saya, teori saya akan kenalkan saja. Saya pakai teori X. Udah. Kalau dia mau tahu tentang teori tersebut, detailnya, baca di halaman sekian, di bagian kerangka teori. Dia pengen tahu problemnya itu kemudian sedetail apa, baca di bagian pendahuluan. Dia pengen tahu temuan-temuan ini didapatkan dengan cara gimana, baca bagian analisis. Seperti itu. Jadi concise. Dan ya, ini apa ya? Ini ya pengalaman juga buat teman-teman. Uh, Biasakan untuk menulis sesuatu yang sifatnya uh, apa ya? Uh, Jangan panjang-panjang, jangan panjang lebar. Jangan panjang lebar kayak begini. Kebiasaan orang Indonesia ketika nulis itu bunganya banyak, padahal bunga-bunganya itu tidak terlalu penting. Bunga dalam artian kayak begini. Apa ya, bunga-bunga itu detailsnya, details yang kemudian nggak penting. Jadi nggak to the point, nggak straightforward. Padahal paragraf yang baik adalah paragraf yang to the point, ada satu kalimat utama, kemudian ada beberapa kalimat pendukung. Itu paragraf yang baik. Sedangkan kita kadang-kadang, ini termasuk kemudian saya juga, tertarik untuk ngasih detail-detail tertentu yang akhirnya malah, ini tulisan ngomongnya apa ya? Ini fokusnya kemana ya? Kok jadi kemana-mana begini? Misalnya. Itu satu, jadi nggak concise nulisnya. Jadi biasakan nulis yang sifatnya concise, sederhana, bisa dibilang seperti itu. Terus kemudian satu masalah lagi juga yang kadang muncul, kita itu kebiasaan nulis pakai kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Dan itu sesuatu yang nggak enak sebenarnya kalau dibaca dalam versi bahasa Inggris. Termasuk saya pun juga, kadang-kadang saya pakai Grammarly nih. Grammarly tulis pakai bahasa Inggris, selalu yang paling banyak munculnya adalah kata si Grammarly-nya, ini this is passive sentence, consider to rephrase. Akhirnya, oh ya ini aktif sentence-nya kayak gimana ya? Kadang-kadang kemudian cukup bingung juga karena kebiasaan kita kemudian untuk nulis passive sentence. Tapi ketika udah diperbaiki dan sebagainya, jadi enak ya ngalirnya ketika sudah jadi kalimat-kalimat aktif daripada kalimat pasif yang kemudian, iya ya ini maksudnya apa ya? Kok maksudnya kemudian begitu ya? Termasuk yang kepanjangan tadi, panjangan yang pakai kalimat bertingkat, itu kebiasaan orang Indonesia banget. Kalimat bertingkat kayak misalnya X, di mana X kemudian begini-begini, di mana begini-begini, misalnya. Ada kata-kata di mana. Satu kalimat, tapi ada 3 kalimat yang kemudian potong-potong, dan itu digantikan oleh koma-koma. Dan malah kadang yang jadi masalah juga, kebiasaan kita, ini mungkin kebiasaan teman-teman juga, saya juga mungkin dulu seperti itu, bikin paragraf panjang. Panjang dalam artian
Ya biasanya nulis ya nulis aja. Akhirnya satu paragraf itu 1,5 halaman. Saya pernah nulis jurnal, terus kemudian komentar dari peer review-nya adalah jangan biasakan pakai paragraf yang terlalu panjang. Coba cek kalimat pertama dan kalimat terakhir apakah masih terkait atau tidak. Kalau sudah tidak terkait itu berarti sebenarnya udah ngomongin paragraf berikutnya, udah ngomongin kalimat utama berikutnya. Consider untuk potong itu jadi beberapa paragraf. Seperti itu. Untuk kemudian Anda nulisnya concise, nulisnya straightforward, nulisnya singkat ringkas. Bisa dibilang seperti itu. Contoh nih, ini yang jadi yang kadang-kadang dilakukan orang Indonesia. Mungkin Anda juga. Dan kalau bisa Anda hindari. Misalnya, saya mau ngomong tentang ASEAN. Saya ingin mengatakan bahwa ASEAN itu memainkan peranan yang penting dalam memediasi permasalahan di Laut Cina Selatan. ASEAN memiliki peranan penting dalam melakukan mediasi masalah Laut Cina Selatan. Singkat, satu kalimat. Tinggal kemudian itu tambahin kalimat 2 atau 3 kalimat. Hal ini dilakukan ASEAN dengan A, B, C, selesai. Itu jadi satu paragraf. Karena ada satu kalimat utamanya, ASEAN penting tadi peranannya, kemudian kasih tahu pentingnya ngapain. Itu satu paragraf. Tapi kadang-kadang orang kita itu kayak gini nulisnya. ASEAN, sebuah organisasi multilateral regional di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1967 berdasarkan Bangkok Declaration yang ditandatangani oleh 5 negara di Asia Tenggara, memainkan cukup penting dalam mediasi di kasus Laut Cina Selatan, di mana kasus tersebut muncul karena adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh China dengan Nine Days Line yang mereka deklarasikan, yang kemudian tumpang tindih klaimnya dengan 5 negara lain di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines, dan juga Taiwan, dan juga Indonesia. Ada details yang Anda masukin, yang padahal sebenarnya Anda cuma ngomongin ASEAN memainkan peranan penting dalam memediasi masalah Laut Cina Selatan. Tapi Anda ngomongin tahun 67, tahun berapa anggota ASEAN, dan sebagainya. Paragraf tadi ketika dibaca, ini ngomong apa ya? Ngomong ASEAN-nya, ngomong Laut Cina Selatan-nya, ngomong peranan dia yang kemudian penting, dan sebagainya. Jadi itu the text berapa berapa baris. Itu kebiasaan kita. Put details yang sebenarnya nggak penting di dalam tulisan Anda. Hindari itu. Jadi cara berpikirnya tulis yang sifatnya, oh ini penting. Yang penting aja yang kemudian ditulis. Sehingga orang ketika bacanya enak. Mana yang enak? Baca tadi, ASEAN memainkan peranan penting dalam kasus Laut Cina Selatan. Atau dalam sengketa Laut Cina Selatan. ASEAN yang beranggotakan bla 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 begitu. Saya yang tadi langsung ngerti, oh iya, oke. Ini yang dilakukan oleh ASEAN. Di bawahnya kemudian dijelasin. Masuk ke paragraf berikut. Masuk ke paragraf berikut. Yang tadi, ini apa ya? Ceritanya kemudian kepanjangan. Dan itu kebiasaan orang Indonesia. Itu. Jadi kalau bisa dihindari hal tersebut. Oke. Apa yang ditulis di bagian abstrak? Pertama adalah the aim of the research. Jadi awali dengan apa sih tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan atau the objective of this research, the objective of this paper, the objective of this article, the aim of this article, dan sebagainya. Biasanya itu yang kemudian muncul di kalimat pertama ketika lihat abstrak. Jelaskan apa itu tujuan Anda, berarti kemudian sifatnya argumentatif, atau mungkin Anda langsung tunjukkan, ini loh hipotesis saya, the aim of this research is to prove that, ingin membuktikan bahwa Amerika Serikat perang ke Irak karena kepentingan nasionalnya terancam. Misalnya, langsung drop your bomb di sana. Sehingga orang tahu, oke, ini arahnya kemana. Setelah itu baru kemudian Anda jelaskan, kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Anda
highlight problems ya. Anda highlight anomali. Hal ini terjadi di mana misalnya kalau pakai kasus Amerika Serikat kemarin, Amerika Serikat merupakan negara negara liberal yang kemudian menganut democratic peace theory, eh, enggan untuk melakukan perang, namun dia melakukan perang ke Irak misalnya. Itu bisa dijelaskan. Jadi anomalinya kemudian dijelaskan ada A dan B, tapi singkat aja. Ada dua premis yang kemudian bertentangan. Setelah itu masuk ke kerangka teori. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, saya akan menggunakan teori X, teori Y, dan sebagainya. Kalau size-nya kemudian cukup jelas, bisa saja kemudian Anda ngasih tahu bahwa di mana teori ini mengconsider ada 3 variabel, di antaranya kepentingan nasional vital, kepentingan nasional highly important dan juga important misalnya. Kalau kita pakai yang contoh kita minggu lalu, uh, itu apa namanya teorinya pakai apa? Kalau di jurnal atau di skripsi biasanya ditambahin juga metode. Tapi karena kita di sini nggak ngomongin metode, ya udah kita skip aja. Lalu langsung ke most significant findings. Based on that theoretical framework, based on that framework, uh, we can find out that, jadi highlight findings Anda atau temuan utama Anda. We can conclude that, dan sebagai bahasanya seperti itu. Kemudian jelasin singkat-singkat saja. Ini loh temuan saya, ada A, ada B, ada C. Selesai sampai di sana. Jadi tujuan, problem, kerangka teori, kemudian temuan Anda. Temuan tadi kemudian sebenarnya balik lagi ke aim of this research-nya, itu kemudian menjelaskan aim Anda. Karena aneh kan kalau misalnya dia menemukan X tapi ternyata tujuan Anda hal yang lain. Gitu. Plus kemudian di bagian abstrak Anda tuliskan juga keywords. Kata kunci yang paling banyak muncul atau Anda banyak bahas di dalam tulisan Anda. Tujuannya lagi-lagi ini ngasih pemetaan kepada pembaca Anda bahwa ini loh yang banyak saya bahas, apakah Anda tertarik atau tidak, sesuai dengan penelitian Anda atau tidak, dan sebagainya. Itu cara nulis abstrak. Lalu kemudian aspek teknisnya ketika Anda menulis abstrak adalah spasinya 1. Jadi nanti kalau misalnya di body text Anda pakai spasi 1,5, sedangkan di abstrak itu spasinya cuma 1. Jadi agak mampat, agak padat. Kemudian yang kedua aturannya, ini aturan di Indonesia sih sebenarnya, translanguage. Bahasanya kemudian bahasa yang sifatnya trans. Trans dalam artian kayak begini. Kalau tulisan Anda pakai bahasa Inggris, abstraknya bahasa Indonesia. Kalau tulisan Anda pakai bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Ini kebiasaan yang dikerjakan atau dilakukan di Indonesia aja sih sebenarnya. Karena saya ngelihat jurnal di Jerman, misalnya, abstraknya bahasa Jerman, tulisannya bahasa Jerman. Di Perancis pun juga seperti itu. Abstraknya bahasa Perancis, tulisan bahasa Perancis. Tapi di Indonesia gayanya kayak gitu, kebiasaan kayak gitu. Mungkin tujuannya adalah supaya tulisan-tulisan orang Indonesia itu dikutip juga di luar. Jadi misalnya tulisan-tulisan yang pakai bahasa Indonesia, seenggaknya orang luar, akademisi luar yang belajar tentang Indonesia, dia bisa lihat bagian abstraknya terlebih dahulu. Oh ini penting nih, ya udah kalau penting saya akan suruh orang untuk melakukan translasi, menerjemahkan tulisan tersebut dan sebagainya. Mungkin karena ini. Terus size-nya berapa? Nggak ada ukuran khusus sih. Tapi mungkin saya akan batasi di sini antara 75 sampai 150 kata untuk abstrak. Jadi silakan Anda catat 75 sampai 150 kata maksimal. Yang pasti kalau di beberapa buku katanya jangan lebih 1 halaman. Tapi kan ya emang aneh kan kalau misalnya 1 halaman aja aneh untuk abstrak. Jadi 75 sampai 150 itu udah cukup banyak. Terus kemudian untuk keywords-nya 3 sampai 10 keywords. Jadi misalnya ngomongin tentang Amerika Serikat ke Irak tadi berarti invasion, US Iraq war, freedom Iraqi freedom, operation Iraqi freedom misalnya, national interest apalagi,
Middle East. Hal-hal seperti itu yang kemudian yang memang banyak dibahas itu yang akan dituliskan di bagian abstrak. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Mas, maaf izin bertanya lagi. Jadi Ya, abstraknya itu kita bikin 2 bahasa, Indonesia sama Inggris atau Inggris aja? satu aja. Jadi kalau tulisan Anda bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Kalau tulisan Anda bahasa Inggris, kemarin ada beberapa kok yang nulis pakai bahasa Inggris dan saya bolehin abstraknya bahasa Indonesia. Oke, makasih Mas. Yo, ada lagi? Cukup? Kita lanjut kalau begitu. Ini contoh. Ini saya ngambil dari tulisan saya, tulisan kakak kelas Anda yang dia mempublish papernya di jurnal Pacis. Ini saya ngambil, benar-benar ngambil langsung apa abstraknya. Ini contohnya. This paper aims to explain the alliance dilemma between US and Japan and its Indo-Pacific. Jadi ini tujuannya, menjelaskan. Lagi-lagi ini tulisan yang sifatnya kualitatif, jadi dia coba untuk explore apa sih yang akan didapatkan, tapi eksplorasinya ada di bawah. It implies a decline in one country pacifism intensity and increasingly flexible interpretation of Article 9. Jadi ada penurunan dari one country pacifism di Jepang dan adanya flexible reinterpretation of Article 9 di konstitusinya Jepang. Tapi saya nggak ngomongin itu, ngomongin ini dulu aja, ngomongin tentang strukturnya aja. Through this research, it turns out that Japan lower a position of bargaining leverage than the US and risk of entrapment in alliance dilemma within US and Japan reconceptualization of pacifism in Japan. Jadi ini permasalahannya yang kemudian dia highlight. Ada dua hal yang kemudian dimunculkan di dalam tulisan. The conclusion draws on the findings through the theoretical framework of Glenn Snyder Alliance Dilemma with James Morrow concept of security and autonomy. Jadi dia pakai teori alliance dilemmanya Snyder, lalu kemudian autonomy and security-nya Morrow. The term alliance dilemma refers to two possible choices states could pick to avoid certain risk in the alliance, C strategy or D strategy. The analysis reveals that, ini baru masuk ke temuannya, tadi teorinya, ini kemudian temuannya. Japan is more inclined to choose C strategy, cooperate, since it is very dependent on the US as the bad perspective in C strategy eventually comes into effect. Japan's lower position of bargaining leverage than the US. And the risk of entrapment it bears become the reason of reconceptualization. Reconceptualization of its pacifism. Ini sebenarnya menjelaskan juga aims ya tadi. Alliance dilemma yang kemudian muncul di mana Jepang memilih strategi C, kemudian impact-nya adalah conceptualization of pacifism, ada risk of entrapment yang kemudian muncul di Jepangnya sendiri. Jadi ini ada aims, kemudian problem, setelah problem kemudian ada teori yang dia pakai, dari teori yang kemudian dia pakai, ini loh yang dia temukan. Keywords-nya kemudian ada conceptualization, Japanese pacifism, Article 9, Alliance Dilemma, US-Japan Alliance. Itu keywords yang memang dibahas banyak di dalam tulisan. Itu contoh aja buat buat bikin abstrak. Ini buat saya sih sebenarnya agak kepanjangan, dan itu yang saya kritik juga. Tapi sebelumnya lebih panjang lagi. Ini udah dipendekin lagi. Oh ya udahlah, kita coba masukin, dan ternyata reviewernya gak komentar terlalu banyak juga terkait dengan abstrak. Kita lanjut ke conclusion. Conclusion ini bagian penutup dari tulisan Anda, di mana Anda kemudian akan menjelaskan apa saja sih temuan Anda, lalu kemudian apa argumentasi Anda, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang sudah Anda jelaskan di bagian awal dari paper Anda. Itu, jadi sebenarnya kalau dilihat lagi,
conclusion itu sebenarnya perlunya dua hal ini, research findings dan juga tesis argumen. Dan research findings ini didasarkan kepada, ini bisa dibilang kayak men-summarize lagi analisis yang sudah Anda lakukan di bagian analisis. Jadi biasanya kan udah analisis baru kemudian conclusion. Gayanya bisa saja ada beberapa penulis yang kemudian dia nulisin argumentasi dulu. This article shows that bla 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 bla, atau argue that bla 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 bla. Atau in order to answer the question above, we can conclude that bla 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 bla, misalnya. Bisa ini, terus kemudian setelah itu di breakdown. Hal tersebut didasarkan kepada temuan-temuan yang didapatkan di dalam tulisan ini, yaitu A, B, C, D, E. Tapi kalau saya biasanya adalah findings-nya dulu. Kenapa? Saya ngerasanya lebih enak aja nulisin findings-nya, karena sebelumnya kita ngebahas analisis. Jadi kan analisis, setelah analisis kemudian supaya ngeling dengan analisis si conclusion-nya tadi, jadi nggak kepisah, saya kasih tahu. Based on above analysis, there are three significant findings in this research. One apa, B apa, two apa, three apa, udah. Misalnya ada tiga, jelasin tiga. Itu yang kemudian breakdown. Setelah itu baru kemudian based on those findings we can conclude that US, misalnya kayak tadi saya bilangnya kalau pakai masalah yang minggu lalu, Amerika Serikat kenapa sih perang ke Irak, we can conclude that US raise war to Iraq because their international interest under threats. Itu yang kemudian dijelaskan sebagai tesis Anda atau argumentasi Anda. Jadi findings dulu, baru kemudian dari findings tadi ada tesis. Jadi kalau findings ini benar-benar kayak breakdown dari findings. Setelah tesis, satu kalimat saja cukup. Satu kalimat yang Anda balik lagi nih ke RQ. Ngejawab nggak RQ-nya? Kadang-kadang nggak ngejawab. Jadi kayak misalnya seperti ini contohnya. RQ-nya adalah kenapa sih Amerika Serikat perang ke Irak? Lalu kemudian tesis atau argumen Anda adalah berdasarkan penelitian ini bisa dikatakan bahwa Irak memainkan peranan penting Irak cukup penting bagi Amerika Serikat, di mana mereka punya posisi yang strategis di Middle East, lalu kemudian bisa digunakan juga untuk menghadapi Iran yang merupakan musuhnya Amerika Serikat, lalu kemudian memiliki minyak dan sebagainya. Nggak nyambung dengan kenapa Amerika Serikat perang ke Irak. Tapi kalau misalnya Amerika Serikat perang ke Irak karena kepentingan nasional terancam, yaitu kepentingan nasional yang hal important dan juga vital, itu bisa dijelasin. Itu dua hal yang harus ada di dalam conclusion. Berikutnya, ini hal yang boleh Anda tuliskan. Jadi, bagian-bagian lain di dalam tulisan Anda tidak memungkinkan untuk Anda beropini. Bagian conclusion lah yang kemudian boleh membuat Anda beropini, menyampaikan opini Anda. Lagi-lagi Anda bukan writers. Ini kalau bahasanya Mas Yoman, Anda bukan writers, tapi Anda adalah authors. Authors adalah orang yang punya authority terhadap tulisan Anda. Karena hal tersebut, ya di bagian conclusion inilah yang kemudian menjadi ruang buat Anda kemudian berekspresi. Misalnya tadi ngomongin tentang Amerika Serikat perang ke Irak, lalu kemudian, wah saya pengen ngasih masukan nih, supaya Amerika Serikat bisa menyelesaikan perangnya di Irak lebih cepat, misalnya. Anda kasih policy recommendation. Based on this research, I recommend that bla 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 bla, silakan. Atau solution to problems, misalnya. Masalahnya nih, jadi bukan policy yang bisa diterapkan oleh Amerika Serikat, tapi lebih ke solusi terhadap permasalahan yang kemudian ada, agar pertumpahan darah di Irak tidak berkepanjangan. Ada baiknya aktor-aktor yang terlibat begini. Itu boleh ada kasih masukan. Atau buat tulisan-tulisan yang
mungkin ngetes teori. Misalnya ada mau ngetes teori realis. Terus, wah realis ini apa namanya terlalu dangkal nih karena nggak mengconsider politik domestik misalnya. Anda bisa ngasih tahu eh, bisa akan lebih baik kalau misalnya realisme itu kemudian mengconsider politik domestik tanpa meninggalkan nature-nya karena politik domestik memainkan peranan yang penting dalam melakukan analisis apa dan sebagainya. Boleh. Ini buat tulisan-tulisan yang basisnya teori. Atau mungkin aja ini yang buat comparative study, Anda compare dengan other studies yang sudah Anda jelaskan di bagian literatur review. Ini buat teman-teman yang biasanya melakukan reproduksi terhadap tulisan tertentu. Itu, jadi satu di antara 4 kotak ini boleh Anda lakukan. Yang berikutnya, penutup untuk conclusion, lagi-lagi ini nggak biasa, tapi saya sarankan untuk Anda lakukan. Karena ya saya kalau baca tesis, baca skripsi, atau baca penelitian, menarik juga kalau misalnya dia mengakui limitation of the research-nya. Jadi keterbatasan dari penelitian ini bukan berarti mereveal borok Anda, enggak. Tapi untuk ngasih tahu. Jadi ngasih apa ya? Ngasih oleh-oleh buat pembaca Anda. Ini loh keterbatasan saya melakukan penelitian. Misalnya Anda melakukan penelitian pakai kerangka kepentingan nasional untuk ngejelasin kenapa Amerika Serikat perang ke Irak misalnya. Keterbatasannya adalah teori tadi cuma ngelihat kepentingan nasional yang didasarkan kepada tiga kategori utama. Padahal ketika Anda tahu bahwa oh ini bisa juga nih melakukan penelitian dengan mengconsider misalnya pertarungan politik aktor-aktor politik di dalam negerinya, misalnya CIA versus Pentagon versus kemudian Secretary of State misalnya, boleh Anda kemudian ngasih tahu hal tersebut. Tujuannya adalah ngasih tahu bahwa ke pembaca Anda boleh loh mengembangkan tulisan ini untuk penelitian Anda berikutnya dengan mengcover A, B, atau C. Ini juga biasa saya lakukan ketika nulis kesimpulan untuk proyek penelitian. Biasanya kan proyek ada fundingnya. Sebenarnya dengan ngasih tahu further research dengan ada limitation ini, saya ngasih tahu ke funding. Oke, penelitian kita udah selesai nih dengan pakai kerangka A. Tapi untuk topik ini sebenarnya kita bisa kerjasama lagi nih. Anda bisa danain lagi kami untuk kemudian proyek berikutnya karena ini loh. Ini jadi seakan-akan kayak proposal baru nih buat si funding kita. Dan biasanya nyangkut dalam artian berikutnya kemudian fundingnya ngasih tahu, wah terima kasih ya kemarin udah selesai penelitiannya begini. Tapi kayaknya idenya Mas Idil misalnya menarik juga nih yang ditulis di bagian conclusion. Gimana kalau kita garap hal tersebut? Kan lumayan tuh, Anda dapetin kerjaan berikutnya dan sebagainya. Itu di bagian conclusion. Jadi ada baiknya Anda memasukin ini. Ini loh keterbatasan saya di dalam tulisan ini sehingga bisa dilakukan penulisan atau penelitian-penelitian lanjutannya kayak gimana. Terus ini aturannya terkait dengan conclusion. Pertama, jangan ada kutipan ketika Anda menulis conclusion. Kenapa? Ya karena bagian conclusion ini adalah bagian di mana Anda berekspresi sebagai seorang authors dari tulisan Anda. Jadi Anda nggak usah ngutip dari pihak lain. Karena nggak boleh ngutip, nggak boleh ada kutipan, berarti nggak usah ada data. Bisa. Jadi sifatnya benar-benar ngomongin tentang argumentasi dan merefer apa yang sudah Anda jelaskan di bagian sebelumnya. Data-datanya dianalisis. Terus kemudian di sini bisa dikatakan bahwa ini loh argumen. Itu yang kemudian dijelaskan. Jadi tanpa referensi. Tanpa kemudian mengutip juga berdasarkan pemikiran si X, Y, dan sebagainya. Enggak. Lagi-lagi, ini berdasarkan pemikiran saya. Itu. Yang kedua, berapa sih panjangnya? Sebenarnya pendek sih kesimpulan. Deskripsi aja biasanya cuma 5 halaman.
4-5 halaman doang untuk kesimpulan. Nggak sampai, malah ada juga yang cuma 3,5 halaman misalnya. Jadi berapa? Yang pasti lebih pendek dari analisis. Analisis Anda harus lebih panjang. Itu. Terus kemudian ketika Anda menulis bagian tesis atau argumentasi, jangan menggunakan bahasa yang absolut, tapi gunakan bahasa yang tentatif. Misalnya seperti ini, kayak tadi ngomongin tentang Amerika Serikat kenapa perang ke Irak. Kalau saya kesimpulannya, saya mengatakan bahwa eh, Amerika Serikat perang ke Irak pasti dapat dipastikan Amerika Serikat ke Irak atau perang ke Irak karena kepentingan nasionalnya terancam. Itu adalah absolute language, dapat dipastikan. Seakan-akan tidak ada penjelas yang lain. Kenapa nggak boleh pakai absolute language seperti itu? Karena kalau pakai absolute language, scholars lain, apalagi kalau misalnya Anda ada di jurnal, jurnal Anda kemudian akan direview oleh orang, dia bakal bikin tulisan tandingan terkait dengan tulisan Anda, dan dia bakal matahin paper Anda dengan sangat mudah. Karena memfalsifikasi itu paling gampang. Tinggal dicari, ada satu hal yang kemudian bisa menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi, kemudian ya udah, tunjukkan hal tersebut, tulisan Anda kemudian patah. Eh, jadi misalnya karena menemuin bahwa, oh karena Bush, makanya Amerika Serikat perang ke Irak. Nggak, bukan cuma kepentingan nasional. Eh, Argumentasi Anda patah. Tapi kalau misalnya bahasanya adalah salah satu faktor yang membuat Amerika Serikat perang ke Irak adalah kepentingan nasionalnya. Kalau ada orang mengatakan, tapi Bush secara idiosyncratic punya pengaruh loh bikin Amerika Serikat perang ke Irak. Ya, itu bisa. Tapi dalam tulisan ini saya mengatakan bahwa salah satu faktornya adalah Amerika Serikat perang ke Irak karena kepentingan nasional. Gitu. Jadi ya banyak yang bilang mungkin ngelihat, ya contohnya absolute language. Burung gagak itu pasti warnanya hitam. Gampang matahinnya. Tinggal cari burung gagak yang mungkin albino kayak apa kayak. Pokoknya nggak hitam-hitam amat. Terus kemudian saya bilang, ini nggak hitam nih, ini abu. Berarti Anda salah argumentasi Anda. Bahwa burung gagak pasti warnanya hitam. Tapi kalau misalnya bahasanya adalah, kebanyakan burung gagak warnanya hitam. Ketika ada orang lain, tapi ini nggak hitam, warnanya putih. Iya, kan saya bilangnya kebanyakan. Jadi gunakan tentative language daripada absolute language. Terus ini kesalahan dalam menulis kesimpulan. Sesuatu yang terkadang ya saya masih melakukan juga, atau malah ini banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman atau kakak-kakak kelas kalian ketika bikin skripsi. Jujur ini sesuatu yang saya kasih nggak pakai sumber, tapi ini berdasarkan pengalaman. Satu, dia pakai kutipan, dikasih footnote. Terus kemudian nge-refer juga pendapat dari si X, si Y, ada datanya. Uh, itu kemudian disalahin karena Anda enggak tulisan ini di bagian kesimpulan itu nggak boleh pakai kutipan. Ini tulisan Anda. Ini adalah ruang buat Anda kemudian berekspresi. Jadi jangan pakai kutipan. Jangan pakai data. Ada yang nggak pakai kutipan tapi dia pakai data. Misalnya ngomongin tentang Amerika Serikat tadi. Ya, tercatat bahwa ada 15.000 korban sipil dari perang Amerika Serikat ke Irak. Tapi nggak kasih footnote, tapi ada kata-kata 15.000. Ya yang pasti kan 15.000 itu bukan Anda yang ngitung kan. 15.000 tadi ada orang yang ngitung. Kalau kecuali Anda yang ngitung 15.000 tadi 1, 2, 3 sampai 15.000, oke, Anda boleh tuliskan. Ntar kalau ketika footnote-nya nggak ada, saya tanya, kenapa ini nggak ada footnote-nya? Padahal ada data 15.000. Saya mas yang ngitung. Oh ya udah. Tapi kalau kalau itu kan nggak mungkin ada yang hitung 15.000 tadi. Pasti ada sumbernya. Media kayak apa kayak. Berarti harus ada footnote. Data kemudian Anda masukin. Kalau ada footnote berarti ada kutipan. Salah. Jadi jangan pakai data. Yang kedua, malah di bagian kesimpulan melakukan mini analisis. Bukan tempatnya di kesimpulan melakukan analisis, merefer lagi teori, menjelaskan data, menginterpretasikan data, dan sebagainya.
Anda highlight saja temuan utama Anda dan argumentasi Anda apa. Jadi jangan melakukan mini analisis di bagian kesimpulan, karena nanti akan memaksa Anda menggunakan kutipan, menggunakan data, dan sebagainya. Yang ketiga, gagal menjawab pertanyaan penelitian. Tadi saya udah kasih contoh. RQ-nya apa, lalu kemudian argumentasi yang ditulis di bagian ini apa. Saya biasanya ketika nyidang skripsi, saya akan buka, oke, yuk kita lihat RQ Anda apa. RQ biasanya di halaman 5 atau di bagian halaman 6. Oke, RQ-nya ini ya, ingat ya. Yuk kita buka kesimpulan. Ketika lihat kesimpulan, nah argumentasimu di mana? Paragraf ketiga, Mas. Oke, paragraf ketiga. Ini, nyambung nggak dengan RQ? Coba dilihat. Kalau nggak nyambung, berarti ada yang salah di tulisannya. Tapi kalau nyambung, menjawab, oke, bagus. Itu. Tapi ntar bakal saya cek lagi. Ini jawabannya ini kemudian berdasarkan teori atau enggak. Karena lagi-lagi tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang kemudian nyambung dari A sampai Z. Itu yang di mata kuliah ini coba kita bangun kebiasaannya. Anda cari topik, dari topik eh, cari hal terkait dengan topik tersebut, baca, nemuin problems-nya, problems ada RQ cari teori untuk menjawab hal tersebut. Ketika ada teori tadi mengharuskan ada data apa, cari datanya. Dari data tadi kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulan coba dilihat lagi jawab pertanyaan penelitian atau enggak. Terus yang keempat, gagal meng-highlight temuan utama. Di analisis Anda cuma ngejelasin, ini loh berdasarkan teori, kemudian ini loh data-datanya, sehingga interpretasinya seperti ini. Temuannya itu Anda bakal highlight di bagian kesimpulan. Jadi harus Anda jelaskan, dan temuan ini bisa dibilang jadi penjelas terhadap argumentasi Anda. Jadi ini breakdown dari argumentasi Anda. Kadang-kadang ini yang kemudian nggak muncul. Terus kemudian yang terakhir, gagal menghubungkan problem dan argumen utama. Tadi nggak nyambung antara awal dan akhir. Padahal harusnya tulisan yang bagus adalah nyambung dari awal sampai akhir itu kemudian. Itu kesalahan menulis kesimpulan yang kadang-kadang ya jadi bahan juga untuk ketika kita sidang. Jadi ini pengalaman saya, dan yang pasti nanti kalau teman-teman ketemu saya ketika skripsi, ya mungkin bisa dicatat ini hal-hal yang mungkin Mas Idil bakal tanya.